Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengaruh kerjasama ASEAN terhadap kehidupan negara-negara ASEAN. Terima kasih bagi Bapak Ibu guru dan anak-anak yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Anak-anak, cakupan materi kita pada video ini yang pertama adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Yang kedua, pengaruh perubahan ruang dan interaksi keruangan terhadap kehidupan sosial negara-negara ASEAN. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang dan interaksi keruangan terhadap kehidupan budaya negara-negara ASEAN. Yang keempat, pengaruh perubahan ruang dan interaksi keruangan terhadap kehidupan politik negara-negara ASEAN. Dan yang kelima, pengaruh perubahan ruang dan interaksi keruangan terhadap kehidupan pendidikan di negara-negara ASEAN. Mari kita bahas satu persatu anak-anak. Interaksi antar negara ASEAN dalam bentuk kerjasama ternyata memberikan banyak pengaruh pada kehidupan masyarakat ASEAN. Nah, apa sajakah pengaruh tersebut anak-anak? Kita akan melihat dari yang pertama adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Latar belakangnya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama penggunaan internet yang kian meluas, membawa dampak nyata terbukanya ruang dan kesempatan baru dalam transaksi perdagangan antar negara. Keberadaan Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara mendorong negara-negara ASEAN dalam menggagas kerjasama dalam bidang perdagangan yang lebih luas lagi. Nah, itu yang melatar belakangi pemikiran perlunya kerjasama di bidang ekonomi yang lebih luas lagi anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Contoh bentuk kerjasama ekonomi di antara anggota ASEAN adalah terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA digagas untuk membentuk pasar tunggal dan menciptakan kondisi yang kompetitif antar negara demi peningkatan negara-negara anggotanya. MEA ini digagas sejak Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN tahun 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, dan pada KTT ASEAN di Filipina pada tahun 2006 disepakati bahwa MEA akan dilaksanakan pada tahun 2015, dipercepat dari rencana semula pada tahun 2020. Anak-anak, MEA memiliki corak ekonomi baru bagi kehidupan di ASEAN, antara lain iklim ekonomi kawasan yang menjadi lebih kompetitif, artinya berdaya saing karena adanya pasar bebas ini. Yang kedua, usaha untuk pemerataan ekonomi dalam ruang lingkup negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, sehingga setiap negara itu mempunyai kesempatan yang sama tergantung pada kompetisinya. Integrasi ekonomi global dan pelosok untuk menjadi basis produksi serta pasar tunggal. Nah, ini memang diinspirasi dari adanya Masyarakat Ekonomi Eropa. Apa keuntungan MEA? Yang pertama, membuka peluang untuk penanaman modal asing. Yang kedua, mempermudah perdagangan di ASEAN karena dihilangkannya hambatan-hambatan perdagangan. Karena merupakan kawasan pasar bebas yang tidak ada kebijakan-kebijakan yang menghambat terhadap perdagangan.
Yang ketiga, membuka peluang untuk kompetisi dalam bursa tenaga kerja anak-anak. Dengan semakin ramainya perdagangan di ASEAN, otomatis membuka peluang untuk lapangan kerja, sehingga tingkat kompetisi lapangan kerja di sini semakin tinggi. Nah, yang kedua, kita akan lanjutkan dengan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Masalah di bidang sosial yang dihadapi ASEAN antara lain, yang pertama, masyarakat ASEAN itu sangat sangat kompleks, beragam, terdiri dari suku bangsa dengan beragam perbedaan seperti agama, pendidikan, dan latar belakang budaya. Yang kedua juga adanya perbedaan kepentingan dan ideologi bangsa. Pada bagian sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa di ASEAN ini ada 3 ideologi bangsa besar. Yang pertama adalah demokrasi, yang kedua liberal, dan yang ketiga adalah komunis. Nah, ini adalah contoh konflik di bidang sosial anak-anak. Yang pertama, konflik perebutan wilayah perbatasan dan Candi Prihvihir antara negara Thailand dan Kamboja. Nah, ini adalah negara Thailand dan Kamboja. Lokasinya berada di perbatasan anak-anak. Ini masih terjadi konflik. Nah, ini Candi Prihvihir. Yang kedua, sengketa perbatasan wilayah kedaulatan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Tahun 69 itu penandatanganan tapal batas landas kontinen 27 Oktober 69 anak-anak. Tahun 79 secara sepihak Malaysia memasukkan Ambalat ke wilayahnya. Klaim Malaysia ini dinilai sebagai keputusan yang melanggar hukum, yaitu garis batas zona ekonomi eksklusif Indonesia. Tahun 2002, ICJ International Court of Justice atau Mahkamah Internasional memenangkan klaim Malaysia. Artinya Blok Ambalat itu menjadi wilayah Malaysia. Tahun 2005 ada pengejaran kapal nelayan Indonesia oleh Malaysia, dan tahun 2012 terhitung pelanggaran oleh Malaysia sebanyak 475, baik dari darat, laut maupun udara. Nah, ini Malaysia, Indonesia, dan ini kawasan Blok Ambalatnya anak-anak. Jadi di perbatasan Malaysia Timur dan Indonesia, yaitu di Kalimantan Timur anak-anak. Lokasinya. Yang ketiga adalah sengketa Laut Cina Selatan. Contoh sengketa ini diawali dari klaim Tiongkok atas kedaulatan Laut Cina Selatan, dan ini telah memantik ketegangan di antara negara-negara lain yang juga sama-sama mengklaim berhak atas kawasan tersebut. Nah, ini Laut Cina Selatan anak-anak. Ini kawasannya di sini. Mereka adalah Brunei Darussalam yang merupakan negara-negara yang ikut mengklaim ini, kemudian Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Itu negara-negara yang ikut dalam sengketa ini. Jadi yang diawali dari Cina. Nah, mengapa ini menjadi masalah? Karena di sini disinyalir banyaknya sumber daya alam berupa tambang minyak yang ditemukan di kawasan Laut Cina Selatan. Nah, bagaimana upaya mengatasi konflik? Yang pertama, membentuk masyarakat sosial budaya ASEAN sebagai salah satu pilar dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, warga ASEAN perlu menumbuhkan rasa saling menghormati dan kesetiakawanan sosial yang tinggi, sehingga warga ASEAN akan berkembang menjadi sebuah masyarakat yang saling peduli dan berbagi.
Misalnya ketika terjadi konflik Rohingya di Myanmar, banyak negara-negara anggota ASEAN yang menyediakan wilayahnya untuk membantu para pengungsi dari Myanmar. Yang ketiga, jumlah tenaga kerja yang bekerja di kawasan ASEAN seperti tenaga kerja Indonesia di Malaysia, tenaga kerja Filipina, ada yang di Indonesia dan lain-lain. Sehingga setiap negara membuka peluang kerja untuk negara lainnya. Kita akan bahas yang ketiga, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Beberapa bentuk kerjasama ASEAN di bidang kebudayaan dan kesenian yang dirintis untuk menyikapi perubahan global antara lain: 1. Adanya konservasi atau perlindungan pusaka-pusaka kebudayaan. Di antara 33 pusaka dunia yang mendapat pengakuan UNESCO dan 21 cagar budaya di ASEAN. Nah, apakah cagar budaya itu? Nah, sebelum melanjutkan, bagi yang belum, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan ditulis pada kolom komen di bawah video ini. Insya Allah Ibu akan membantu untuk menjawab. Nah, apakah yang dimaksud dengan cagar budaya, anak-anak? Cagar budaya merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat maupun di perairan yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan. Nah, beberapa contoh cagar budaya yang dimiliki negara-negara ASEAN antara lain kapal yang terdampar akibat tsunami di Aceh, monumen lubang buaya di Jakarta, Indonesia, kuil Arul Migu Sri Raja Kaliaman di Malaysia, dan museum arkeologi di Bagan, Myanmar, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh kuil Arul Migu Sri Raja Kaliaman di Malaysia, anak-anak. Yang kedua, upayanya adalah pengembangan budaya untuk mendorong pariwisata pada semua negara anggota. Nah, jadi negara-negara anggota ASEAN itu didorong untuk mengembangkan wisata di negara masing-masing berupa wisata budaya. Seperti kalau di Indonesia ada Pulau Bali, itu adalah selain wisata alam juga wisata budaya. Yang ketiga, melakukan aktivitas bersama di bidang kebudayaan berupa festival budaya ASEAN. Nah, sebagaimana video yang terlihat ini adalah festival budaya ASEAN yang dilakukan di Indonesia, di Jakarta. Yang kedua, kemah budaya serumpun ASEAN yang diprakarsai oleh Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Nah, kemah budaya ini merupakan kegiatan untuk pengenalan budaya-budaya dari negara-negara yang mengikuti kemah ini. Jadi kegiatan ini bertujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman, penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya anak-anak. Karena budaya itu menjadi salah satu nilai yang bisa kita jadikan sebagai sarana wisata. Kegiatan kemah budaya ini sudah dilakukan beberapa kali anak-anak dan diprakarsai oleh 3 negara tersebut. Yang keempat, kita akan bahas pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Beberapa permasalahan politik sebagai dampak interaksi antar negara ASEAN antara lain
sengketa perbatasan wilayah. Ya, yang ada sengketa Indonesia dan Malaysia mengenai garis perbatasan di perairan Laut Sulawesi, menyusul perubahan status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan dan garis perbatasan di Pulau Kalimantan, yaitu Blok Ambalat tadi yang sudah kita bahas sebelumnya ya anak-anak. Yang kedua, konflik antara Malaysia dan Singapura tentang pemilikan Pulau Batu Putih di Selat Johor. Yang ketiga, Thailand dan Kamboja juga bersengketa terkait batas wilayah di Wilbrecht Vihear yang tadi juga sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Yang kedua, terkait pekerja migran, anak-anak migran. Pekerja migran adalah pekerja yang bekerja luar dari tempat asalnya, baik dalam ataupun luar negara. Menurut catatan Bank Dunia, pada tahun 2015 ada sekitar 6,5 juta pekerja migran dari negara-negara ASEAN berada di 3 negara ASEAN. Ya, mana sajakah negara-negara yang menempati peringkat besar itu anak-anak? Nah, ini ada tabelnya. Yang paling banyak adalah negara Thailand, itu 55% sendiri, Malaysia 22% dan Singapura 19%. Sisanya hanya 1% dan kurang dari 1%. Jadi 3 negara yang merupakan pusat tenaga-tenaga migran itu adalah Thailand, Malaysia, dan Singapura. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Upaya mengatasi masalah pekerja migran tersebut yaitu dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama antara ASEAN untuk melindungi pekerja migran pada konferensi tingkat tinggi ke-31 ASEAN di Manila, Filipina, tanggal 14 November 2017. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin negara ASEAN telah menyepakati ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Right of Migrant Workers. Jadi, kesepakatan untuk melindungi tenaga migran dan keluarganya terutama di kawasan ASEAN. Nah, ini tentu saja dilatar belakangi banyaknya kejadian tenaga kerja migran ini yang tidak mendapatkan hak-haknya secara layak. Yang kelima, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Banyaknya perbedaan mendasar dalam sistem pendidikan antar negara menjadi salah satu kendala terbesar dalam upaya peningkatan jaminan kualitas pendidikan di ASEAN. Dari 10 negara ASEAN terdapat 7.446 perguruan tinggi yang memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Nah, tentunya keberagaman yang ada tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk membawa kualitas pendidikan ASEAN ke level dunia. Nah, di sini kalian bisa melihat peringkat negara berdasarkan indeks pendidikan UNESCO. Yang tertinggi adalah Singapura, peringkat 9 dunia, Brunei Darussalam 30 dunia, Malaysia 62, Thailand 89, Indonesia 108 dunia, Filipina 117 dunia, Vietnam 121 dunia, Kamboja 136 dunia, Laos 139 dunia, dan Myanmar 150 dunia. Itu peringkat negara berdasarkan indeks pendidikan dari UNESCO, anak-anak. Nah, untuk memperdalam wawasan kalian, silahkan kalian jawab kuis berikut ini. Kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian, saudara-saudara kalian yang mendampingi, atau teman-teman kalian. Bisa juga bertanya langsung dengan Bapak Ibu guru kalian. Yang pertama, jelaskan keuntungan MEA bagi negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, jelaskan bentuk bantuan Indonesia untuk konflik di Rohingya, Myanmar sebagai wujud kepedulian anggota ASEAN.
Yang ketiga, mengapa pengembangan budaya dapat mendorong pariwisata? Yang keempat, jelaskan faktor penyebab terjadinya konflik di Laut Cina Selatan. Dan yang kelima, jelaskan bagaimana upaya meningkatkan pendidikan di negara-negara anggota ASEAN. Nah, silahkan kalian jawab dan kirimkan kepada Bapak Ibu guru kalian ya, anak-anak. Video berikutnya kita akan mempelajari tentang upaya meningkatkan kerjasama negara-negara ASEAN. Temukan video-video lainnya di Titik Agung Family dengan alamat http://youtube.com/c.agungfamily. Channel ini berfokus pada education dan school activity yang menyediakan video pembelajaran IPS untuk kelas 7, 8, 9 dan referensi untuk guru. Nah, ini banner channelnya anak-anak. Ini beberapa contoh video yang sudah diupload. Terima kasih anak-anak atas partisipasi dan perhatiannya. Jangan lupa selalu bahagia, tetap semangat, jaga kesehatan, dan lakukan protokol kesehatan dimanapun kalian berada.